siang. Bapak nih, kan waktu pertemuan perdana Sekolah Tani sama relawan Samin itu menyampaikan gagasan tentang pentingnya memperbaiki Indonesia dari desa. Nah, sayangnya waktu itu tuh nggak kerekam, Pak. Nah, mumpung di siang ini kita ada waktu, saya mau bertanya ya, Pak. Jadi, mengapa yang digunakan itu memperbaiki dan bukan membangun, misalnya? Terus kemudian mengapa dimunculkan ide dari desa? Kok nggak berupa membangun Indonesia ke desa? Slogan yang itu dulu, memperbaiki Indonesia dari desa yang itu, dari Pak. desa. Nah, saya tuh mau gitu, Pak, mendengarkan penjelasan baik dari sisi filosofi, sosial maupun dari politiknya kayak gitu. Kita buat kata-kata memperbaiki Indonesia itu karena kata perbaikan lebih pas daripada membangun. Kalau memperbaiki itu rivalnya kan dengan hal yang buruk. Jadi Indonesia itu memang buruk. Satu, buruk gizi. Itu sudah jelas, itu fakta dari tahun 80 sampai sekarang. Nah, soal orang nggak menerima ini karena nggak ngerti saja. Kalau kita ngerti ilmu-ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu kesehatan juga dari berbagai tinjauan, itu akan sepakat soal fakta buruk gizi di Indonesia, rendah gizi. Itu harus diperbaiki. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan kita juga terlunta-lunta sekali, baik dari infrastruktur pembangunan maupun dari kualitas pengajaran. Ini juga tidak bisa dibantah lagi. Sehingga masalah literasi pun kita itu kemarin saya dengar ada yang bilang Indonesia itu tidak tinggi banget tapi tidak rendah banget. Ngarang literasi kita itu buruk. Jangan ditutup-tutupi, itu fakta dari data-data sejak dulu di Perserikatan Bangsa ada, di data-data penelitian juga sering kita temukan, dan tidak ada fakta gerakan-gerakan pendidikan ya yang benar-benar mengawal literasi itu secara sungguh-sungguh. Masih banyak anak. Nah, ini satu fakta saja. Kalau untuk mengatakan Indonesia harus diperbaiki, partisipasi sekolahnya rendah. Terus anak-anak kita udah tahu ini, secara umum di Indonesia baru sekolah kelas 2 SMP. Artinya apa? Lulus SD kepengin sekolah, tapi karena banyak hal tidak mampu, putus sekolah di kelas 2 SMP. Nah, itu salah satu fakta yang kita temukan juga, kita lihat semua. Loh, kan banyak anak-anak SMA. Nah, itu kan bukan Indonesia yang kayak gitu. Itu pasti kasus lokal. Misal nih, Hasna, enggak kok di kampung saya, kamu kan di kota. Itu sekolah SMA semua kok. Ya, itu kan di kampungmu. Kita kan bicara Indonesia ya. Yang di Garut, yang di Cimenyan nggak usah jauh-jauh. Yang di kayak begini. Ini masih bisa dihitung yang sekolah SMA. Dan baru angkatan kemarin-kemarin kan. Nah, Hasna juga ngerti. Nah, itu antara data dengan fakta yang kita temukan itu benar-benar membuat kita memang harus segera memperbaiki. Kalau nanti membangun hanya membangun sekolah tapi nggak diperhatikan kualitas guru. Nah, adanya masuk sekolah juga tidak langsung secara tepat gerakannya itu memperbaiki kualitas manusia Indonesia, karena satu, guru ini memperhatikan sekali kan kualitas guru itu. Nah, terus kualitas anak-anak di desa itu baru beranjak mulai sadar sekolah. Itu pun masih asal sekolah, asal berangkat kan. Jadi kenapa Hasna dan teman-teman harus mendampingi anak-anak belajar ini untuk membackup supaya mereka tidak terbelakang banget. Oke, mereka sekolah bahkan sampai SMP, sampai ada yang SMA tetap belajar di desa. Mereka sangat butuh sekali bimbingan-bimbingan seperti itu, karena fakta kok masa ada anak berapa kelas 4, kelas 5 itu yang baca tulisnya ngaco. Lu kok naik? Ya iya. Soal naik nggak naik anak-anak segitu itu ya itu banyak analisisnya, dan guru-guru juga jujur kalau nggak dinaikkan, kalau malah jadi problem, malah nanti putus sekolah juga kan. Di luar itu juga nanti buruk sekolahnya dinilai oleh dinas pendidikan. Ini berarti
ketidakberhasilan. Nah, fakta-fakta inilah yang membuat kita harus ayo memperbaiki. Nah, dari desa, kenapa? Oke, sekarang ada dana desa yang tahun 2010-an ke sini, 2013 kalau nggak salah itu sudah mulai bergulir dan dieksekusi. Tapi itu tidak cukup. Dana desa itu kan hanya untuk pemberian hak secara finansial, independensi pengelolaan, dan supaya benar-benar sampai ke seluruh desa. Tidak ada perdebatan soal itu. Saya juga setuju, itu salah satu cara di mana mesin struktural birokrasi harus beroperasi di level bawah. Nah, hanya saja satu, selain anggarannya itu juga sedikit untuk sebuah pencapaian Indonesia yang maju, masih banyaklah anggaran yang berceceran dipakai-pakai di pusat sana, atau untuk membangun sesuatu yang tidak berkorelasi dengan keterbelakangan atau keburukan. Nah, misal sanitasi juga, selain tadi pendidikan, kita juga menghadapi buruknya sanitasi. Ini peringkat 2 di dunia, kadang-kadang peringkat 3 Indonesia itu. Nah, juara dunia buruk sanitasi. Nah, itu yang membuat, kalau menurut saya, setting pembangunan kita itu harus berangkat dari desa. Nah, apa yang harus diperbaiki? Tentu yang paling utama harus fokus pada kualitas sumber daya manusia dengan apapun, termasuk mengatasi masalah gizi. SDM di desa, petani-petani harus dikasih ilmu baru. Dan ini petani itu sangat senang dengan ilmu baru sebenarnya kalau ada pengetahuan. Mengapa petani itu senang dengan ilmu baru? Karena mereka sebenarnya setiap hari atau sepanjang pengalaman berbudidaya itu, walaupun mereka buta huruf, itu sebenarnya menjalankan eksperimen-eksperimen. Itu namanya pengetahuan praktis, bukan pengetahuan yang sifatnya scientific teoritis. Nah, itu termasuk kategori pengetahuan. Itulah yang disebut pengetahuan lokal. Jadi kalau Hasna belajar di kampus itu kan belajar ilmu-ilmu yang teori, juga ada prakteknya mungkin, tapi ini sifatnya saintifik, sering dibundel dalam kaidah teori dan juga juklak juknis bahkan. Nah, ada satu jenis ilmu pengetahuan yang tidak seperti itu. Dan kalau kita turun itu, ya maksud saya juga sering melakukan itu, melakukan sistematisasi pengetahuan lokal. Mang Toha S2 kan sekolahnya, maksudnya jebol kelas 2 SD kan. Nah itu tapi dia kan punya pengetahuan untuk menanam. Iya, betul. Ada hasilnya juga, ada goalnya juga. Dia tidak perlu membaca buku-buku teori yang bagaimana cara menanam cabai. Itu lewat lah. Tapi Mang Toha butuh eksperimen yang lain, yang sifatnya belum dia coba lakukan. Nanam tambahan, buah-buahan. Nah, jadi ilmu baru. Dan dengan adanya basic dasar ilmu pengetahuan lokal yang dia miliki, sekarang dia meningkat kompetensinya. Yang tadinya nggak bisa nanam ini jadi bisa. Dan itu gampang sekali dilakukan di desa. Asal memang ilmunya juga yang realistis ya, yang laras dan mudah diterapkan. Seperti ngajari nanam kelor, itu kan mudah sekali kita, karena selain petani sudah punya basic pengetahuan lokal, nah saintifik yang kita masukkan jadi mudah diterima. Kelor bermanfaat untuk gizi, itu masih abstrak, betul. Tapi kemudian kelor kita buktikan dikonsumsi banyak petani, dan akhirnya dirasakan oleh petani membawa manfaat konkret. Sehingga sekarang kita stop, nggak ngadain bibit kelor aja, selalu ada yang nanya. Kita nggak bisa menyediain, mereka tetap nyari, karena kita bisa memenuhi kebutuhan yang dia butuhkan. Dari ilmu pengetahuan yang bermanfaat itu, yang seperti itu yang bisa memperbaiki orang-orang di desa. Kualitas gizi mereka meningkat, kualitas pengetahuan mereka meningkat. Nah, saya itu terobsesi untuk membuat setting atau skenario pembangunan ya berbasis dengan kompetensi SDM pertanian di desa. Sebab di desa itu ada peluang besar untuk mengubah tatanan masyarakat di Indonesia. Dan ini negara juga harus mulai mikir apa yang disebut dengan pemberdayaan yang tepat sasaran. Tepat sasaran itu maksudnya si petani ini sebagai subjek
harus melakukan sesuatu dan sesuatu itu berguna untuk mereka. Jangan hanya menguntungkan negara tapi nggak menguntungkan mereka. Nah, itu salah nanti. Terus yang kedua, petani itu harus diberikan edukasi terus. Maksudnya kita harus menyelenggarakan edukasi, diskusi, ada brosur, terus nonton video bareng, ngerti wawasan petani kopi di Aceh, ngerti petani di Filipina kan yang sering kita sampaikan ke petani. Nah, sekolah-sekolah non formal seperti ini harus ada di setiap desa idealnya. Sampai level gini, kita kan menghadapi krisis iklim juga ya. Bumi makin panas, ada yang disebut istilah perubahan iklim harus dijawab. Apa yang dilakukan oleh pemerintah selama ini? Parsial. Mengapa kita tidak memanfaatkan petani untuk menjadi aktor ekologi, untuk menjadi aktor penggerak penyelamat lingkungan, memicu banyak oksigen dan lain sebagainya? Solusi saya, tingkatkan kompetensi petani dengan pembibitan. Ini tidak ada di desa itu bibit-bibit tanaman yang tersedia, terutama bibit buah-buahan. Kita bicara satu item aja, tanaman pangan, buah-buahan. Mestinya di desa-desa itu ada yang membibit. Desa ini misal durian, desa sebelahnya alpukat, desa sebelah, nanti mereka bisa bertukaran. Nah, ini untuk menyelesaikan masalah gizi. Sebab begini, nggak realistis kalau pemerintah terus hanya mau menggulirkan program kirimi makan. Akhirnya program berbagi makanan itu ya baik niatnya, tapi maksud kita kalau dalam memperbaiki keadaan itu tidak bisa dengan cara-cara yang seperti itu. Satu, kos biaya negara itu kan tinggi sekali, itu hanya untuk nyuapi isi perut masing-masing anak. Sementara kebutuhan orang tua sendiri untuk menyekolahkan anak itu juga tidak kalah penting, karena banyak yang tidak bisa melanjutkan anak-anak itu bersekolah lebih jauh karena memang pendapatan ekonominya sangat rendah ya. Apalagi di desa-desa yang makin jauh dari bangunan itu biaya sekolah kan lebih tinggi. Kalaupun dia harus pindah ke kota, harus ngekos, biayanya tinggi. Biaya sekolah tinggi ini yang harus disiasati segera sebenarnya. Nah, tadi makan sehat bergizi itu bagus ya, tapi menurut saya kalau Indonesia tidak melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya itu produktif di masyarakat, seperti menyediakan bibit tanaman buah, terus nanam biji-bijian seperti hanjeli, sorghum, itu akan terlunta-lunta terus. Karena hanya dengan itulah sebenarnya kita masih punya peluang besar. Nggak usah bicara ekspor pertanian, aneka ragam jenis tanaman itu kalau kita tanam, kita jual ke tempat terdekat saja masih laku. Nah, dengan cara itulah saya maksudkan kita membuat slogan apa? Memperbaiki Indonesia harus dari desa. Karena problemnya di desa Indonesia itu yang terbelakang itu, yang masih buruk-buruk itu, buruk sanitasi, buruk gizi, buruk pendidikan, nah buruk ilmu pengetahuan, dan ya pada akhirnya buruk kompetensi tenaga kerja. Jangan sampai orang-orang desa ini terus-terusan memproduksi tenaga kerja SDM yang bagus, tapi akhirnya pada pindah ke kota. Pulih dari desa dimanfaatkan untuk membangun jalan tol. Nah, itu kan keterampilan mereka. Iya. Saat habis mereka bangun tol, ya udah pulang dengan keterpurukan hidupnya lagi sebagai buruh tani. Jadi yang menikmati pembangunan tol akhirnya ya orang-orang tertentu. Iya. Bukan berarti nggak bermanfaat pembangunan infrastruktur itu, tapi ada kalanya kita itu harus lebih serius men-setting setiap tindakan pembangunan itu yang berkorelasi manfaatnya ke orang-orang miskin, yaitu pembangunan infrastruktur sanitasi. Itu sangat penting. Banyak orang kurang air, nggak sehat hidupnya, 2-3 jam terbuang waktunya untuk mencari air. Kalau 2-3 jam untuk digunakan untuk kegiatan produktif, menganyam, menyulam, atau yang lain kan jadi duit gitu. Nah, Indonesia belum berpikir serius tentang keburukan-keburukan yang ada di masyarakat kita, dan itu
harus segera diselesaikan. Itu maksudnya memperbaiki Indonesia dari desa. Oke.